Halo semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini kita membahas satu materi. Apa sih materinya? Yaitu apa saja atau kondisi-kondisi apa saja yang harus kita waspadai pada bayi baru lahir. Nah, seperti biasa sebelum kita membahasnya, saya tetap mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman, Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe untuk selalu channel ini agar bisa berkembang, dan jangan lupa share kepada seluruh teman-temannya agar mereka juga mendapatkan materi. Jangan-jangan mereka sangat butuh materi tentang perawatan bayi, tentang masalah menyusui, dan juga tentang kesehatan anak. Kita mulai pembahasannya ya. Yang pertama, bayi baru lahir itu merupakan adaptasi. Adaptasi dari mana? Atau peralihan dari mana? Peralihan dari intrauterin atau dalam kandungan ke ekstrauterin atau ke dunia luar, atau ketika bayinya lahir. Kita ketahui bahwa janin dalam kandungan itu semua kebutuhannya disupport oleh ibunya. Misalnya oksigen ya. Bayi itu tidak perlu bernafas karena sudah diberikan oksigennya oleh ibunya lewat plasenta. Demikian juga dengan nutrisinya atau makanannya sudah disupport dari ibunya, dan juga kenyamanan yaitu kehangatannya sudah dipenuhi oleh ibunya. Nah, ketika bayi lahir tentunya bayi itu akan beradaptasi. Proses adaptasi ini tentu kita sebagai orang tua harus tahu mana sih kira-kira yang harus kita waspadai. Karena bayi yang baru lahir itu butuh yang namanya proses ke arah pematangan organnya. Misalnya organ hati, organ otak, organ-organ pencernaan, dan lain sebagainya. Kira-kira apa saja sih yang harus kita waspadai pada keadaan bayi baru lahir? Yang pertama adalah perut kembung. Kita tahu bahwa perut kembung pada bayi itu adalah hal yang normal sebenarnya. Apabila misalnya bayi baru lahir, terus dia minum susu atau menyusu, nah itu perutnya itu akan cembung kelihatannya dan akan berbunyi krucuk-krucuk. Nah, jadi hal yang normal adalah ketika bayi itu cembung perutnya tetapi masih berbunyi krucuk-krucuk. Dan juga ingat satu hal, bayinya tetap bisa buang air besar. Ini kuncinya, BAB-nya masih lancar. Sedangkan kondisi yang harus kita waspadai adalah jika perut bayi baru lahir itu cembung, tetapi dia keras ya, dan tidak berbunyi krucuk-krucuk. Nah, jangan lupa. Dan juga ingat, bayinya tidak bisa pup apalagi 1-2 hari. Ini pada keadaan bayi baru lahir loh ya, bukan bayi setelah usia 2 bulan. Dimana bayi setelah usia 2 bulan bisa saja terjadi bayinya tidak pup beberapa hari, bisa 3 hari, 5 hari, atau seminggu. Nah, ini keadaannya pada bayi baru lahir. Apabila misalnya ibu perhatikan atau ingat-ingat, kapan sih bayi ini pup yang pertama kali? Jika misalnya pup pertama kalinya lebih dari 24 jam, nah ini harus kita waspadai, jangan-jangan ada kelainan pada ususnya atau saluran pencernaannya, misalnya penyakit Hirschsprung dan lain sebagainya. Untuk itu, jika ada kewaspadaan pada perut cembung pada bayi, segera bawa ke dokter. Yang kedua adalah tangan dan kaki bayi biru. Kita tahu bahwa bayi baru lahir itu sering terpapar dengan udara dingin. Nah, ketika udara dingin atau kita sedang membuka bajunya, atau misalnya bayi sedang pup atau kencing, tentu dia terpapar dingin. Nah, ketika ini bayi bisa saja dia tangan dan kakinya berwarna kebiruan. Atau misalnya ketika bayi menangis kuat, itu wajar apabila wajahnya atau mulutnya atau bibirnya berwarna kebiruan.
Tetapi hal yang normal adalah ketika ini sudah selesai, tentunya kulit si bayi akan kembali berwarna kemerahan atau birunya tadi akan hilang. Jadi ingat, ketika bayinya itu sudah kita hangatkan, sudah kita pakaikan baju yang pas, dan juga si bayi sudah kita tenangkan, harusnya birunya akan hilang. Nah, hal kebiruan ini yang harus kita waspadai adalah apabila setelah kita hangatkan bayinya, setelah kita tenangkan si bayi, tetapi kebiruannya tidak hilang, artinya kondisinya menetap. Dan juga apabila misalnya disertai dengan gangguan nafas, misalnya bayinya nafasnya cepat, atau misal disertai dengan nafas yang ada tarikan dinding dadanya. Dan juga misalnya terdapat gangguan minum atau menyusu pada bayi, misalnya menyusunya itu cepat-cepat dan juga gampang lelah, cepat minum, gampang lelah. Nah itu hati-hati, jangan-jangan ada kelainan pada parunya atau kelainan pada jantungnya. Kalau kondisi ini terjadi, saya sarankan segera membawa bayi Anda ke dokter ya. Yang berikutnya, kondisi batuk. Kondisi batuk pada bayi itu merupakan hal yang normal. Misalnya ketika bayi itu sudah sangat lapar, tiba-tiba dia harus menyusu dengan cepat-cepat karena dia saking kehausannya. Itu wajar terjadi bayinya batuk-batuk. Atau misalnya pada keadaan ASI ibu terlalu deras keluarnya sehingga si bayinya akan gelagapan untuk menerima ASI yang keluar tadi. Maka bayi cenderung akan batuk ketika menerima ASI yang terlalu banyak ini. Jadi sebenarnya kondisi seperti ini akan membaik dengan sendirinya. Karena apa? Karena bayi itu setelah dia bertambah usianya, dia akan beradaptasi dengan kondisi-kondisi menyusu atau ASI yang banyak tadi. Tetapi waspadalah jika misalnya bayinya batuk-batuk yang berlangsung lama, apalagi misalnya batuknya itu berlangsung lebih dari 2 minggu atau 1 bulan. Atau misalnya disertai dengan gumuh atau muntah. Jangan-jangan bayinya ada kelainan pada paru-paru atau pada saluran pencernaan, di mana gumohnya itu akan mengiritasi saluran pernafasannya atau esofagusnya atau juga pada pita suaranya. Ini yang harus kita waspadai. Kalau ini terjadi, saya sarankan segera bawa bayi Anda ke dokter. Terus yang berikutnya adalah bayi yang menangis terlalu lama. Kita tahu bahwa ekspresi atau komunikasi, salah satu komunikasi dari bayi itu adalah menangis. Ketika bayi lapar, ketika bayinya tidak nyaman, nah itu biasanya bayi akan menangis. Nah, umumnya menangis pada bayi ini akan berhenti itu apabila si bayinya kita coba tenangkan, kita berikan kehangatan, kita berikan kenyamanan, atau misalnya bayinya lapar, kita susukan. Nah, ketika misalnya ini sudah kita penuhi, harusnya si bayi akan berhenti menangis. Tetapi pada kondisi tertentu, misalnya bayi itu menangis cenderung lama, atau jika menangisnya itu lebih dari 3 jam sehari. Nah, ini patut kita waspadai keadaan yang namanya kolik. Nah, kalau misalnya ibu atau orang tua berhadapan dengan keadaan kolik pada bayi, jangan khawatir. Biasanya keadaan ini akan hilang sendiri ya, misalnya ketika usia bayi sudah usia 4 bulan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah coba gendong dan tenangkan si bayinya. Kalau misalnya dengan digendong masih belum mereda tangisnya, maka mungkin saja yang menggendong itu bukan ibunya, tetapi misalnya ayahnya atau neneknya. Karena kalau misalnya si bayi masih mencium bau ibunya atau mencium bau ASI, cenderung si bayi itu akan menangisnya terus-menerus. Dan juga karena kolik ini sering dihubungkan dengan masalah alergi, coba ibu perhatikan apa sih yang makanan yang ibu alergi atau yang tidak cocok pada perut atau usus si bayi. Misalnya nih susu formula atau kacang-kacangan atau telur.
coba ibu hindari hal tersebut. Nanti dievaluasi selama sebulan, biasanya akan ketemu mana sih jenis-jenis makanan yang menyebabkan bayi itu menangis terus-menerus. Oke, terus berikutnya adalah masalah kuning atau ikterus ya. Ingat, kuning pada bayi itu sebagian besar merupakan kuning yang normal atau ikterus. Pada bayi yang baru lahir yang beratnya normal atau cukup bulan, itu 60% bayinya akan kuning. Nah, akan meningkat frekuensinya apabila bayinya lahirnya prematur atau beratnya kecil atau BBLR. Nah, untuk kuning yang normal itu biasanya terjadi pada hari kedua dan akan hilang sendiri maksimal pada hari ke-14. Tetapi waspadalah jika misalnya bayi Anda kuning itu pada setelah begitu lahir, hari pertama bayi Anda kuning atau kuningnya terus-menerus lebih dari 14 hari. Atau juga misalnya bayi Anda kuning disertai dengan malas minum atau disertai dengan peningkatan suhu tubuh, misalnya bayinya itu demam. Atau kuningnya itu seluruh tubuh, karena normalnya kuning itu yang normal itu adalah kuning dari kepala atau wajah sampai ke pusar. Kalau misalnya kuningnya seluruh tubuh itu tidak normal lagi. Dan juga kuning yang disertai dengan feses si bayi atau pupnya si bayi itu berwarna putih atau pucat atau dempul. Jika ada kuning dengan kriteria ini, maka saya sarankan segera bawa bayi Anda ke dokter untuk mengetahui penyebab dan tata laksana kemudian. Ingatlah, sebenarnya kuning pada bayi itu bisa diatasi dengan lebih sering lagi atau meningkatkan asupan ASI pada bayi Anda. Terus apa lagi ya? Yang terakhir adalah bayi tidurnya berlebihan. Kita tahu bahwa tidur pada bayi itu panjang sekali, kurang lebih 2/3 dari satu hari atau dari 24 jam, kurang lebih minimal 16-18 jam akan digunakan bayi untuk tidur. Nah, tetapi pertanyaannya adalah, jika tidur bayi itu berlebihan, apakah hal ini normal? Nah, yang tidak normal adalah yang pertama, misalnya ketika bayi itu bangun, tetapi si bayinya tetap malas minum. Hati-hati. Atau misalnya bayinya bangun, tetapi kemudian dia cenderung tidur lagi. Atau misalnya bayi yang cenderung tidur disertai dengan peningkatan suhu tubuh atau demam. Nah, jika ada kriteria ini, berarti ada sesuatu yang tidak normal pada bayi Anda. Saya sarankan dibawa ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, itu semuanya Bapak Ibu sudah saya paparkan tentang apa saja sih kondisi-kondisi yang harus kita waspadai pada bayi baru lahir. Ingat, sebenarnya sebagian besar adalah keadaan yang normal. Mudah-mudahan materi bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat. Dadah.